Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Heri Wirawan dituntut hukuman mati. Selain itu, jaksa penuntut umum juga menuntut Heri hukuman kebiri dan restitusi. Tuntutan kami ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendakwa Heri Wirawan, terdakwa kasus ruda paksa di Bandung, Jawa Barat dengan hukuman mati. Dakwaan itu dinilai Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat yang dipimpin oleh Kejati Jabar Asep N. Mulyana sebanding atas perbuatan biadab yang Heri Wirawan lakukan, yakni memerkosa 13 santrinya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Selain tuntutan hukuman mati, kebiri, dan restitusi, tim JPU meminta Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pencabutan Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda dan Madani Boarding School yang menjadi lokasi perkosaan korban santri di bawah umur sejak 2016 hingga 2021. Dalam tuntutan kami ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya, sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ya, berupa pengumuman identitas, ya, agar tidak dapat disebarkan, ya, melalui pengumuman hakim. Dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Belum cukup sampai di situ, jaksa juga meminta majelis hakim merampas harta kekayaan aset terdakwa baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, dan aset kekayaan lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada negara melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak Bima Sena menyebut tuntutan hukuman mati yang dilakukan oleh terdakwa Heri Wirawan kepada 13 santrinya sesuai harapan masyarakat. Hal itu pun berdasarkan dari hukum yang berlaku yang telah dikaji sejak awal. Menurutnya tuntutan ini sudah layak kepada pelaku. Tanggapan kami sesuai dengan harapan masyarakat, ya, sesuai dengan harapan masyarakat. Di situ ada produk hukum, ya, yang jelas-jelas sudah dikaji, ya, dan memang sejak awal bahwa tuntutan mati ini sudah layak diberikan kepada pelaku Heri Wirawan. Sebelumnya, Heri Wirawan didakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung hingga menyebabkan hamil dan melahirkan. Heri Wirawan melakukan tindakan bejat itu terhitung sejak tahun 2016 hingga awal 2021. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda Arizal, Bayu, Metro TV. Kejati Jawa Barat akhirnya menuntut hukuman mati Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya itu, ada juga sejumlah tuntutan tambahan lainnya yang ditujukan kepada Heri. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Komisioner Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti. Ibu Retno, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bu Retno, apakah tuntutan hukuman mati dan juga kebiri ini memang sudah pantas dan memenuhi harapan dari KPAI? Ya, kalau kami kan lembaga HAM ya, memang bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun KPAI. Tentu saja kami semua lembaga kami, apalagi KPAI, karena semua korban anak, ada korban langsung yaitu anak-anak yang diperkosa maupun korban tidak langsung yaitu anak-anak yang dilahirkan ya. Tentu ini bagi kami juga kejahatan luar biasa. Dan memang kalau berdasarkan berbagai kesalahannya, orang pasti murka dan akan menuntut itu. Namun jika berdasarkan peraturan perundangan, memang kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak ya di pasal Undang-Undang 35 tahun 2014, memang di situ tuntutan hukuman untuk perkosaan itu 15 tahun dan dapat diperberat yaitu sepertiga atau ditambah 5 tahun lagi. Jadi memang maksimal kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena nilai spesial itu ya undang-undang ini, itu adalah 20 tahun. Karena pelaku adalah orang terdekat korban, jadi guru itu termasuk orang terdekat korban. Nah,
sebenarnya tuntutan 20 tahun inilah yang diatur kalau menggunakan misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau KUHP juga kan ada ketentuannya seperti tadi ya, pemerkosaan itu apalagi ini bisa kita nilai berat juga karena anak-anak ini bisa dikategorikan juga sebagai perbudakan seksual gitu ya. Nah, kejahatan ini pasti membuat banyak orang murka sehingga memang tuntutan itu pasti tuntutan masyarakat juga itu ketika kita bicara hukuman mati. Nah, kalau kami menilai KPAI gitu ya, apakah ini sudah merupakan hukuman yang sesuai, tentu kami menghormati semua keputusan atau ketentuan ataupun tadi yang disampaikan oleh jasa penuntut umum. Tentu kami KPAI menghormati dan terus terang kami memang belum duduk bersama untuk menyikapi ini ya. Tetapi kalau bagi saya, misalnya secara pribadi memang tuntutan yang paling tadi ya kalau bicara hukuman mati ketentuannya barangkali kalau kita melihat prinsip HAM memang hukuman mati itu adalah hak hidup itu adalah yang tidak bisa dikurangi memang. Nah tetapi kan di Indonesia memang hukuman mati itu masih bisa, mungkin Eropa yang tidak bisa. Nah tetapi kalau saya secara pribadi sebenarnya tuntutannya lebih kepada seumur hidup ya, emang orang ini udah nggak pantas lagi keluar gitu dari penjara. Kalau saya pribadi sebenarnya seumur hidup. Ya, halo. Ya, tapi efeknya tuntutan hukuman mati dan kebiri ini kepada korban seperti apa, Bu Retno, secara psikologis dan juga secara mentally begitu? Ya, memang kalau kita berbicara tentang hukum ya Mas, kalau perkosaan misalnya, ini kan artinya pelaku dituntut ini udah harus ya, artinya pelaku diproses secara hukum ini memang sesuatu yang harus dilakukan tentunya oleh negara gitu ya. Tetapi tadi ya ini korban dalam hal ini juga dapat apa gitu. Nah tadi kan dituntutkan ada restitusi ya. Restitusi itu yang diberikan untuk korban. Tadi restitusinya kalau saya mendengar adalah 330 juta gitu. Kalau menurut kami itu terlalu kecil ya, dengan korban yang 13 ditambah lagi bayi-bayi yang dilahirkan sebenarnya 330 juta untuk restitusi itu terbilang kecil. Itu semestinya restitusi itu mempertimbangkan anak-anak atau bayi-bayi yang juga dilahirkan. Apalagi mayoritas korban adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi orang tuanya. Jadi ketambahan ini menurut kami angka itu terlalu kecil kalau bicara uang. Nah ini harusnya bahkan satu anak itu ya atau satu korban itu mestinya ya mendapatkan angka sampai 1 miliar mestinya gitu ya dari masing-masing itu. Dan kalau Heri tidak punya kekayaan seperti itu kan tadi akan dibekukan kekayaan pun ini akan dimiskinkan juga gitu ya, kekayaannya akan disita ya, kemudian memang untuk kepentingan pendidikan anak ini itu udah sesuatu yang benar. Tapi kalau dari sisi jumlah sebenarnya terlalu kecil. Nah kalau Heri tidak cukup uangnya misalnya dengan tuntutan tinggi ya, miliar misalnya itu ya, satu anak 1 miliar misalnya, ya kan dalam hal ini negara bisa hadir gitu ya. Artinya selain memiskinkan terdakwa memang pembiayaan ini mestinya negara bisa hadir di sini. Kita tunggu bersama nanti kelanjutan persidangan dari Heri Wirawan ini. Bu Retno, terima kasih Bu Retno telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Bu Retno.